Dunia duka orang tua kehilangan calon buah hati tercinta tak pernah bisa diselami sampai ke dasar. Bagi Reimbayang, inilah nestapa yang harus diterima ketika sang istri tercinta, Dinda Hau, alami keguguran bayi kembar mereka. Lewat dunia maya, di media sosial keduanya, pasangan ini mengabarkan kesedihan. Gejolak rasa mengaduk emosi mereka dalam waktu begitu singkat. Hanya 1 pekan setelah memastikan ada kehidupan di dalam rahimnya sepulang dari Paris, Dinda Hau harus naik ke meja operasi untuk membersihkan janin di dalam kandungan usai keguguran. Lewat deretan potret, tergambar betapa mereka sangat berduka. Meski Dinda sendiri baru mengetahui tengah berbadan 2 dan tak pernah menyangka akan hamil lagi saat anak pertama mereka belum genap berusia 1 tahun. Adalah Dinda Hau yang paling terpukul atas kenyataan ini. Sebagai ibu, Dinda menumpuk asa untuk bisa menimang sang anak meski kehamilan sekarang tidak direncanakan sama sekali. Lewat sederet kalimat, tersirat betapa hancur hati Rei dan Dinda. Kata-kata bermakna lara dituangkan di lini masa. Dan saat bertukar cerita dengan insert live lewat Instagram, Reimbayang mencoba tegar di balik getir kehilangan calon anak kembar. Baginya, meski berat dihadapi, tapi menguatkan sang istri jauh lebih penting daripada terus meratapi. Aku juga baru akhirnya ngerasain suatu kehilangan yang nggak diduga-duga ya. Jadi sekarang pelajarannya adalah walaupun hancur tetap senyum aja karena istri lebih hancur daripada itu ya. Jadi harus menguatkan dan harus jaga apa yang Dinda, karena memang Dinda lagi istirahat, belum yang bekerja, tapi dia tadi mau nemenin, nganterin. Dia sama Syaka, aku bilang yaudah kamu ke mall aja dulu, tapi tetap bareng Syaka juga. Oh gitu. Iya. Jadi tetap sama-sama ya ya. Rei masih bisa menyimpul tawa di wajahnya, meski dalam hati penuh luka bercampur duka. Walau dari sisi medis keguguran di masa awal kehamilan tak sekali 2 kali terjadi, namun tetap saja tak ada yang bisa menutup lubang kesedihan selain mencoba merelakan. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan Dinda alami keguguran? Penyebab keguguran di awal kehamilan baik pada kembar maupun pada tunggal itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh banyak faktor begitu. Jadi nggak terlalu berbeda sih sebetulnya penyebab keguguran pada kembar ataupun pada tunggal pada satu bayi begitu. Kita bisa temukan ada banyak faktor, mulai dari faktor ibunya sendiri, faktor janin, dan faktor di luar itu. Contohnya adalah kalau dari faktor ibunya, misalnya ibunya mengalami infeksi, ibunya mengalami masalah autoimun, ibunya mengalami kekentalan darah, ibunya mengalami penyakit tertentu begitu, itu bisa menimbulkan atau meningkatkan resiko terjadi keguguran baik pada kehamilan tunggal maupun pada kandungan susunan kromosom atau DNA-nya nggak sempurna begitu. Maka resiko untuk mengalami keguguran juga tinggi baik pada kehamilan tunggal maupun pada kehamilan kembar. Kemudian faktor dari luar begitu loh, misalnya ibunya tinggal dalam lingkungan yang hazard atau berbahaya, contohnya banyak polusi begitu, atau contohnya di daerah dengan radiasi begitu loh, di bagian radiologi atau bekerja di bagian nuklir, maka risiko atau mengalami masalah pada kehamilannya juga menjadi tinggi. Dari deretan faktor risiko penyebab keguguran, Dinda Hau dan Reimbayang tentu tak pernah membayangkan mereka akan kehilangan calon anak kembar yang sudah didamba bahkan sejak sebelum dikaruniai anak pertama. Apalagi ketika hanya sesaat mereka mengecap bahagia usai mengetahui secara pasti Dinda berbadan 2 hingga sempat mendengar detak jantung calon anak mereka.